Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penilai PPG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Murniati, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMAN 1 Palopo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 3 di LPTK UIN Dato Karamapalu tahun 2022. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja secara luring pada kelas 10 dengan materi menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Pada submateri menjauhi pergaulan bebas dan zina. Mohon masukan dan saran supaya pembelajaran saya ke depannya bisa lebih baik lagi. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istaid, kiamat. Dua. Istaid, lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk ini hari? Ada. Sakit berapa orang? 3. Ada yang lain? Ada yang alfa atau bagaimana? Tidak ada. Oke. Sebelum kita lanjut materi kita, minta tolong untuk anaknya ibu buka Quran surah An-Nur ya, ayat 2. Oke? Sudah semua? Mulai. Besar-besar suaranya. Oke, minta tolong Fadil bacakan ibu artinya. Nah, ya. Ya. Iya. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka jeralah tiap-tiap satu dari 200 dari jerat. Dan janganlah kasihan belas kasihan kepada keduanya jika kamu menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekelompok orang-orang yang beriman. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu Ibu pingin tanya dulu materi kita yang minggu-minggu lalu. Coba kasih Ibu yang kamu pahami tentang materi kita yang minggu-minggu lalu. Oke, hapus buat Nur Alifah. Yang laki-laki, silahkan. Ya. Saya mengaku jujur adalah suatu sikap
yang lurus, menyatakan sebenar-benarnya, tidak berbohong, atau mengatakan hal yang menyalahi apa yang terjadi. Oke, hal-hal yang memang benar-benar terjadi. Aplaus juga. Jadinya alhamdulillah masih ingat ya materi-materi kita yang minggu-minggu lalu ya. Materi kita yang selanjutnya itu adalah tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Adapun kompetensi dasar dari materi kita ini tentang menjauhi pergaulan dan bebas dan zina itu adalah pertama yaitu meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Yang kedua yaitu menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga yaitu menganalisis ya Quran surah Al-Isra dan Quran surah An-Nur, hadis dan juga tentang hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang keempat yaitu membaca ya Quran surah Al-Isra dan Quran surah An-Nur ayat 2 sesuai dengan tajwid, kaidah dan makhrijul huruf. Yang kelima yaitu mendemonstrasikan hafalan Quran surah Al-Isra ayat 32 dengan Quran surah An-Nur ayat 2 dengan fasih dan lancar. Ya. Kita lanjut ya. Contoh-contoh dari zina itu seperti apa? Zina mata, zina hati, zina apa lagi? Boleh apa lagi? Ucapan, apa lagi? Pacaran. Pacaran itu menjerumuskan kita dalam perbuatan zina. Yang dimana perbuatan zina itu banyak macamnya. Contohnya kayak sekarang. Berbicara saja, yang romantis padahal bukan muhrimnya, bukan pasangan suami istri juga termasuk zina. Pacarannya juga sudah pegangan tangan lagi, sudah zina. Ada lagi namanya kecup pipi kiri kanan, apa nah itu? Kan banyak seperti itu kan? Iya, banyak anak-anak yang sekarang hamil luar nikah, banyak anak-anak sekarang yang gugurkan janinnya. Gara-gara apa? Gara-gara laki-laki itu tidak mau tanggung jawab. Makanya banyak yang gantung diri. Gara-gara apa? Gara-gara zina dan melahirkan juga anaknya kalau sudah lahir banyak yang dia buang. Kan seperti itu, banyak yang keluar di berita. Ya, banyak yang keluar di berita, ada yang bunuh anaknya, cekik atau buang di sungai. Ada yang juga dibuang di pantai asuhan, lebih mending pantai asuhan. Ya, karena ada yang mengatakan kan anak itu yang lahir itu katanya anak itu haram. Pernah dengar? Anak itu haram. Pernah dengar? Padahal anak itu tidak ada yang haram. Yang haram itu adalah perbuatan orang tuanya. Kalau anak itu tidak pernah ada namanya anak haram. Anak itu lahir dalam keadaan suci tanpa dosa. Ya, seperti halnya dengan kain putih yang tidak ada bercak atau kotoran atau debu. Begitulah anak yang baru lahir. Makanya bergaullah dengan yang baik. Kan biasa itu laki-laki sekarang paling suka itu kalau laki-laki yang biasa ya. Nakal-nakal lah menurut ibu itu biasa punya motor. Tahu itu motor besar. Punya boncengannya itu kayak begini, pantak begini. Ya seperti itu kayak nungging begitu. Kenapa? Sengaja supaya enak kalau naik motor ya, kalau ada polisi tidur, cabak begitu. Aduh. Makanya batasi dengan pergaulan. Apalagi kalau dibonceng bukan muhrimnya anakku. Laki-laki dan perempuan kalau dibonceng sama temannya, usahakan itulah gunanya ini tangan kita penghalang. Kalau dibonceng duduk perempuan yang manis ya taruh di sini. Jangan bonceng laki-laki. Tapi kalau bonceng laki-laki boleh, tapi taruh ranselnya di depan. Jangan sengaja pindahkan ranselnya ke belakang. Hati-hati. Paham ya? Intinya adalah pergaulan bebas itu adalah orang yang tidak dibatasi oleh aturan agama. Ya, tidak dipupuk. Sebenarnya mungkin orang tuanya pernah ajarkan, tapi mungkin karena pergaulannya, mungkin teman-temannya atau siapa yang bikin dia itu terjerumus dalam hal pergaulan bebas. Pengertian zina itu secara bahasa ya berasal dari kata zana yazni yang berarti hubungan persetubuhan antara perempuan dan laki-laki yang sudah mu'alaf atau balik tanpa akad nikah yang sah ya.
Jadi zina adalah melakukan hubungan biologis kayaknya suami istri di luar tali pernikahan yang menurut syariat Islam. Ya, hukum zina yaitu di sini adalah haram. Didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina dan buruk. Oke, lanjut. Ya, ini kita lihat Quran surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oke. Coba untuk anak ibu ingin dengar kalian itu baca. Ibu ingin dengar kalian itu baca Quran surah Al-Isra. Coba serentak dulu. Besar-besar suaranya, laki-laki, perempuan. Oke. Terima kasih. Kita lanjut. Kita lihat isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 32. Perhatikan anak ibu. Jangan ada yang berbicara. Perhatikan. Dengarkan penjelasannya ibu dengan baik. Ya, yang pertama adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Makanya kita itu disuruh namanya menjauhi. Jangan dekat-dekat. Contohnya kayak model apa ya? Jangan kita dekat-dekat sama halnya. Pernah lihat kalian itu koin yang didekati sama apa itu namanya itu? Yang magnet begitu? Ya, kalau didekatkan kayak langsung pak lengket. Makanya harus dijauhkan supaya tidak lengket. Seperti itu halnya kita perempuan. Susah itu perempuan dan laki-laki itu. Kalau sudah terjerumus namanya dalam hal-hal yang dilarang oleh agama itu susah sekali. Ya, makanya anak-anaknya ibu mudah-mudahan kalian itu bisa menjaga diri dengan baik dan mudah-mudahan kalian itu menjadi anak-anak yang solih dan solihah, ya, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan bangsa dan negara, menjadi pemuda-pemudi Indonesia yang baik, ya, menjadi masa depan Indonesia yang baik. Yang kedua yaitu menjaga segala bentuk pergaulan bebas karena hal tersebut mendekati perbuatan zina. Bentuk-bentuk pergaulan bebas itu kan banyak. Ya, coba anaknya ibu, apa itu bentuk-bentuk dari pergaulan bebas? Seperti pergaulan sesama imam yang tidak memiliki batasan yang layak. Oke. Kita lanjut. 3. Perbuatan zina termasuk sesuatu yang keji karena perbuatan tersebut menimbulkan banyak keburukan. Memang kayak ibu sampaikan, keburukannya adalah banyak yang hamil luar nikah. Ada juga memang orang yang bunuh anaknya, gugurkan anaknya. Itu gara-gara apa? Gara-gara zina. Ada yang banyak kan kejadian. Gara-gara seperti itu banyak yang bunuh diri juga. Gara-gara laki-lakinya tidak mau tanggung jawab. Karena bahaya juga, karena anak-anak itu kalau hamil luar nikah itu tidak ada nasabnya, tidak bisa diwalikan. Makanya kalau dia mau kawin nanti larinya adalah ke hakim. Tidak boleh. Dia itu tidak berhak dapat harta warisan. Ya, yang kedua itu adalah Quran surah An-Nur, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera, ya. Dan janganlah belas kasih kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama. Gara-gara kita kasihan, dah jadi kita hukum. Itu tidak boleh. Hilangkan namanya kasihan. Kalau dia itu sudah namanya terjerumus dalam perbuatan zina. Jangan ada belas kasih terhadap orang yang seperti itu. Orang yang melakukan zina.
Selanjutnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman. Nah, sudah dijelaskan ini anakku, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah setiap orang itu dengan 100 kali dera, dicambuk 100 kali. Kita lanjut. Adapun isi kandungan Quran surah An-Nur ayat 2, yang pertama itu ngeri, nauzubillah. Luar biasa ngerinya. Itulah hukumannya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, kalau laki-laki ya, itu nanti itu ada, pernah kalian itu lihat tombak? Tombak ya seperti bambu runcing diambil dari api neraka, itu ditusuk dari, kalau laki-laki lubang pantatnya sampai mulutnya. Itu dipanggang seperti kambing guling. Beda dengan perempuan. Perempuan juga dari kelaminnya sampai mulutnya. Dan itu buah dadanya juga nanti digantung. Seperti buat kambing guling seperti itu. Itulah siksaan bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Berat hukumannya. Mungkin sekarang belum kita rasakan. Ya. Atau pernah juga kalian pernah lihat itu orang-orang yang pernah berzina, apa penyakit yang dia dapatkan? HIV. Ya, yang dimana HIV itu adalah obatnya adalah apa? Mati anakku. Mati obatnya satu. Tidak akan pernah dapat itu namanya obatnya itu HIV. Paham ya? Yang kedua adalah perilaku zina diberikan hukuman. Kayak sama halnya dengan Quran tadi ya. Quran surah Al-Isra ya. Yang ketiga yaitu yang dikenai hukuman kedua pelaku zina laki-laki dan perempuan. Jangan yang dihukum saja laki-laki saja atau perempuan saja, tapi harus dua-duanya. Yang hukum cambuk laki-laki itu adalah laki-laki, yang perempuan itu adalah perempuan. Nah, itu yang dihukum di hadapan orang banyak. Nah, ditonton. Kita lanjut. Jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang belum nikah, maka hukumannya didera 100 kali tanpa belas kasihan. Nah, itulah hukumannya. Yang kelima, jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, maka hukumannya dirajam, yaitu dilempari batu setengah badan atasnya hingga meninggal, hingga tidak ada belas kasihannya, dilempar, dicambuk sampai dia mati. Itulah hukumannya. Yang keenam itu melaksanakan hukuman dilakukan di tempat umum agar diketahui orang banyak. Diperlihatkan. Inilah orang-orang yang melakukan zina di tempat umum, di halaman begitu, dipanggil, ditonton dengan orang banyak. Disitulah tempatnya dihukum. Ya, dihukum dihukum dera. Ya, yang kayak ibu bilang tadi, kalau dia laki-laki perempuan sudah menikah dihukum sampai mati. Di sini juga ada hadis larangan mendekati zina, yaitu hadis riwayat Ahmad, yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah syaitan. Makanya hati-hati kalau ada laki-laki dan perempuan berduaan, itu yang ketiganya setan. Yang kedua, menjaga aurat kita. Menjaga aurat, laki-laki juga, jangan perempuan saja, laki-laki juga. Hati-hati, ibu tanya dulu. Auratnya laki-laki itu sampai apa? Mulai dari apa? Mulai dari lutut sampai pusar. Kalau perempuan, aurat perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kecuali wajah dan telapak tangan. Makanya kalau kita sholat boleh anakku, biar kita kelihatan tangan kita ini boleh. Yang penting sampai pergelangan kita. Biar ibu begini saja sholat bisa. Karena tidak menampakkan aurat. Karena aurat kita itu tertutup. Jadinya boleh kita sholat. Yang ketiga, menjaga pandangan kita. Menjaga pandangan. Makanya tidak heran kalau laki-laki juga jaga pandangan kalian terhadap perempuan. Mungkin dia naksir sama perempuan. Mungkin langsung dia lihat. Kalau dilihat pertama itu tidak masalah. Tidak berdosa, tapi kedua, ketiga kalinya itu yang siapa lagi kalau apa dibilangnya? Nah, perhatikan sekali sampai ini matanya, bola matanya mau keluar begitu. Sampai perhatikan itu
dosa. Ya, sama halnya perempuan juga. Kalau lihat laki-laki yang bukan mahramnya, satu kali saja, pas, Masya Allah, sudah. Dia lihat, Masya Allah, gantengnya, begini, berkedip-kedip matanya. Ya Allah. Oke, kita lanjut. Meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Ini juga kita lihat ya, jenis-jenis zina. Perhatikan aja Ibu, ini zina, ini perhatikan pertama adalah zina muhsan, yang dimana yaitu zinanya itu adalah sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukumannya terhadap zina muhsan adalah dirajam, dilempar dengan batu sederhana sampai meninggal. Dihukum dilempar sampai dia meninggal. Yang kedua adalah bisa disebut dengan zina gairu muhsan. Ya, ini adalah pezina masih lajang, belum menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Silakan untuk ibu ada yang bertanya sebelum kita lanjut. Silakan bertanya. Nah, ya. Ujung-ujungnya menikah. Ya. Itu yang dikhawatirkan, lebih baik janganlah pacaran. Kalau mau pacaran lebih baik menikah. Makanya lebih enak itu nak, pacaran itu setelah menikah. Alhamdulillah ibu itu sudah rasakan sendiri. Terserah kalau kita sudah menikah itu biar peluk, biar cium apa boleh. Beda kalau orang yang belum menikah. Ya itu haram. Makanya daripada terjerumus namanya dalam perbuatan zina, lebih baik menikahlah. Ya takutnya nanti lari ke zina. Kalau ada yang pacaran, stop itu pacaran deh dulu. Fokus itu belajar dulu. Ya, kalau ada yang ngajak pacaran apa dibilang? Lebih baik kita berteman saja. Tapi berteman, jangan bilang berteman tapi mesra, jangan. Ya, berteman yang sehat, berteman yang baik. Ya, paham? Oke. Kita lanjut. Syarat atau kesaksian seorang perbuat zina dan hukuman bagi yang menuduh zina. Kita lihat anaknya ibu ya. Ini ada satu ya. Ini syarat kesaksian ya. Bisa kita lihat ini pertama adalah 4 orang laki-laki yang adil sebagai saksi. Harus kalau satu susah dipercaya. Minimal itu 4 atau lebih. Ya, itu sebagai saksi. Makanya kalau Anda lihat lebih baik panggil RT RW begini, gerubung itu, pergi diadili, oh ini tangkap itu yang melakukan zina. Makanya harus lebih dari 4 orang menjadi saksi. Yang kedua itu kesaksian 4 orang tersebut harus sama. Yang ketiga, 4 orang tersebut haruslah sama-sama melihat kejadian tersebut. Jadi sama-sama gerebek begitu. Lihat ini cepat, ada orang zina ini. Panggil. Kalau sudah dapat langsung ditarik itu. Diadili. Dibawa ke rumahnya RT, RW, yang penting sudah ada buktinya, saksinya 4 orang atau lebih. Ya. Yang keempat, tidak boleh ada keraguan pada kesaksian. Ketika kita tanya saksi yang pertama sampai keempat itu sama, dia bilang, barulah kita percaya. Ini juga hukum bagi menuduh zina. Ya hati-hati. Kalau orang zina, aku itu zina. Ini hukumnya bisa kita lihat anaknya ibu ini. Hukumnya adalah kasab. Ya 80 kali dera atau cambuk dihukum itu. Bagi orang yang menuduh orang itu zina. Kamu zina, mana buktinya? Jadinya kalau tidak ada buktinya, itu harus dihukum dengan 80 kali dera atau cambukan. Itulah hukumannya. Bagi orang yang menuduh orang zina. Tidak ada buktinya. Oke, kita lanjut. Dampak negatif pergaulan bebas dan zina. Mendapat laknat dari Allah SWT dan Rasulnya. Yang kedua, yaitu dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Kan dibicarai, sampai kapanpun biasa diingat-ingat terus dibicarai ini kan begitu. Ya, itu di dunia. Sedang ketiga itu nasab menjadi tidak jelas, tidak sah kayak ibu bilang tadi. Nasab anak yang dilahirkan itu tidak dapat
wali. Yang keempat, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Betul, kayak ibu bilang tadi. 5, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Nah, kayak ibu bilang, biar bapaknya 7 turunan, ya, hartanya tidak akan habis-habis, tapi tidak berhak itu. Anak itu mendapat harta warisan. Lanjut, mengurangi usia. Kenapa dikatakan mengurangi usia kalau orang buat zina itu, nak? Karena sering melakukan zina, gonta-ganti pacarnya atau pasangannya, timbul namanya penyakit. Penyakitnya itu yang menyebab dia mati. Ya, banyak kita lihat kan di berita itu, banyak yang meninggal gara-gara penyakit HIV. Yang 8, kurangnya rezeki kita di akhirat, yaitu pertama, mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. 2, hisab yang buruk karena banyak dosa. Yang ketiga, mendapatkan hukuman di neraka. Oke, paham Ibu? Ada yang ditanyakan? Insyaallah ya, paham semua ya? Ya, insyaallah. Oke. Untuk Ibu sekarang siapkan lembaran, pulpen. Kita lihat ya. Di depan inilah soalnya. Ya. Tulis soalnya, nanti Ibu ingin kalian itu satu-satu dari kelompok ini apa jawabannya. Punya perwakilan nanti. Oh, kelompok ini. Jawab satu orang perwakilan dari kelompoknya. Jadi Ibu bagi kelompoknya 1, 2, 3, 4. Nanti punya perwakilan sendiri. Pertama soalnya adalah ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa zina termasuk perbuatan yang keji adalah, kalau paham pasti dia ingat karena sudah dibahas tadi ya. Yang kedua, perilaku zina akan kehilangan titik-titik diri di masyarakat. 3, hukum bagi pezina muhsan. Sudah semua? Sudah? Siap-siap ya. Ibu acak ya. Ibu acak kelompoknya. Oke. Banyak yang tengok kiri, tengok kanan. Oke, kelompok 2 mau. Zahra ya. Coba apa jawabannya? Bisa berdiri. Sampaikan apa jawabannya. Ya. Ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa zina termasuk perbuatan yang keji adalah, jawabannya adalah A. Quran surat Al-Isra ayat 32. Oke. Plus tepuk tangan dulu buat Zara. Coba kelompok 4. Kelima apa? Oke, haram. Apes buat Rizky. Oke, coba kelompok 1. Priski. Oke, tepuk tangan. Oke, tinggal giliran kelompok berapa? Kelompok 3. Coba Ahmad Fahmi. Coba bacakan Ibu jawabanmu, nak. Harus semangat Fahmi. Ya. A+ buat Ahmad Fahmi. Jadi intinya alhamdulillah ya, jadinya sudah paham. Minta tolong perwakilan satu-satu storkan Ibu kertasnya, hasilnya. Setiap ini juga storkan Ibu hasilnya. Store sini. Sini store.
Sini store tugas-tugasnya. Oke. Yang lain mana? Store juga yang lain. Sini. Ya. Ya, store. Nanti Ibu pingin lihat. Oh, begini gini pemahamannya. Oh, ini. Intinya kesimpulan kita ini adalah jauhilah namanya pergaulan bebas dan zina. Ya, karena zina itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Hukumannya juga bagi orang yang sudah menikah apa? Ya, dia itu dihukum sampai mati. Yang belum menikah, dia itu dihukum baru diasingkan. Ya. Yang selanjutnya juga dari zina ini juga Allah itu sudah menyediakannya siksaan yang sangat pedih. Bukan di dunia saja ya, tapi juga di akhirat. Dan juga kalau di dunia juga nasab anaknya, orang tuanya, atau itu anak itu tidak bisa diberikan wali. Nikah oleh orang tua kandung. Paham ya? Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, minta tolong satu orang baca doa dan siapkan. Zaman sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma alamta tahdihi wardu hidayah ila hayati walam tansarihi ya rabbal alamin. Salam kepada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Oke. Laki-laki. Ya. Enggak sih, Bu. Ya. Intinya belajar yang rajin di rumah, ya. Oke.